Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Novita dengan NIM 2214110037, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya membuat tugas video usul fikih ekonomi dan keuangan dengan tema urf dan implementasinya dalam ekonomi, syariah dan keuangan kontemporer. Baiklah, di sini subtema bahasan saya. Yang pertama ada definisi urf menurut para ulama. Yang kedua, dasar hukum penggunaan urf. Yang ketiga, klasifikasi dan syarat urf. Yang keempat, pandangan fuqaha tentang otoritas urf. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama. Yang pertama ada definisi urf menurut para ulama. Urf menurut para ulama dalam konteks fiqh atau hukum Islam merujuk pada norma-norma kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Ulama menggunakan konsep urf untuk mengambil keputusan hukum dalam situasi-situasi yang tidak secara langsung diatur oleh Al-Quran atau hadis. Ini mencerminkan prinsip fleksibilitas dalam hukum Islam untuk menyesuaikan dengan keadaan sosial dan budaya. Baiklah, selanjutnya yang kedua, dasar hukum penggunaan urf. Dasar hukum penggunaan urf dalam fikih Islam dapat ditemukan dalam prinsip umum yang dikenal sebagai istislah atau maslahah mursalah. Istislah mengacu pada penilaian yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Al-Quran dan hadis memberikan landasan untuk prinsip ini dengan menyuarakan tujuan-tujuan atau maqasid syariah yang mencakup pelestarian agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks penggunaan urf, ulama menggunakan prinsip istislah untuk menilai dan memahami norma-norma kebiasaan dalam masyarakat. Jika suatu urf atau kebiasaan dapat mendukung tujuan-tujuan syariat tersebut, maka dapat dianggap sebagai dasar hukum yang dapat diterima. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam hukum Islam untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan budaya selama tetap mempertahankan prinsip-prinsip pokok agama. Selanjutnya ada klasifikasi dan syarat urf. Urf atau norma kebiasaan atau adat istiadat dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama ada urf qadim atau urf lama, merujuk pada norma-norma kebiasaan yang telah lama berlaku dalam masyarakat dan secara historis terakar. Pengakuan terhadap urf qadim mencerminkan kontinuitas dengan tradisi lama. Selanjutnya yang kedua ada urf jadid atau urf baru, merujuk pada norma-norma kebiasaan yang muncul atau berubah seiring waktu. Ini mencakup praktik-praktik yang tidak ada pada masa lalu dan berkaitan dengan kondisi sosial dan budaya yang baru. Syarat-syarat urf yang diakui dalam fikih Islam melibatkan yang pertama, tidak bertentangan dengan syariah. Urf harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan hukum Islam. Tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama. Yang kedua, mendukung kesejahteraan masyarakat. Urf yang diakui seharusnya tidak merugikan masyarakat dan seharusnya mendukung kesejahteraan umum serta tujuan-tujuan syariah. Selanjutnya yang ketiga, berlaku secara umum. Urf yang dijadikan dasar hukum sebaiknya adalah norma kebiasaan yang umum diakui oleh masyarakat, bukan kebiasaan yang terbatas pada kelompok kecil. Selanjutnya yang keempat, tidak bertentangan dengan hukum yang ditetapkan. Urf tidak boleh bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan pada Al-Quran dan hadis. Jika ada konflik,
hukum Islam yang lebih tinggi harus diikuti. Penting untuk diingat bahwa penggunaan urf dalam hukum Islam diarahkan untuk memberikan solusi yang adil dan relevan dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Selanjutnya, pandangan fuqaha tentang otoritas urf. Pandangan fuqaha atau pandangan cendekiawan hukum Islam tentang otoritas urf mencerminkan pemahaman tentang fleksibilitas dalam hukum Islam untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sosial dan budaya. Secara umum, para fuqaha mengakui otoritas urf dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, sumber hukum tambahan. Urf dianggap sebagai sumber hukum tambahan, al-illah al-jaidah, yang dapat digunakan untuk memberikan solusi hukum dalam situasi yang tidak secara langsung diatur oleh Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yang kedua, prinsip istislah. Otoritas urf seringkali ditempatkan di bawah prinsip istislah atau kesejahteraan umum, di mana tujuan utama adalah mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, fleksibilitas hukum atau pengakuan terhadap otoritas urf mencerminkan pemahaman bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Namun perlu dicatat bahwa otoritas urf tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariah yang lebih tinggi seperti terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Fuqaha memiliki peran kritis dalam menilai validitas urf dan memastikan bahwa penggunanya konsisten dengan prinsip-prinsip agama. Penting juga untuk menyadari perbedaan pendapat di antara fuqaha dari berbagai mazhab atau mazhab hukum Islam terkait dengan sejauh mana mereka mengakui otoritas urf dan bagaimana mereka mengintegrasikannya dalam proses fatwa atau pendapat hukum. Sekian penyampaian materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.